langsung nabrak ke DG Esports dan juga mengamankan 4 poin kill. Tanpa kehilangan personil juga, meskipun tadi terknockdown Southern dan juga Joker, tapi ternyata kita melihat juga di mana mereka berhasil mengumpulkan 4 poin eliminasi seperti yang gue bilang. Dari First Riders memiliki potensi untuk menjadi juara dari hari ini. Aduh, akhirnya First Riders ada mencium bau-bau poin banyak nih, ya kan? Mereka kalau misalkan bisa tahan placementnya dan juga tambah sedikit poin kill lagi, mereka akan menjadi tim yang satu-satunya paling konsisten di FFVM 2021 Spring Grand Final ini. Waduh, tapi by the way, ini kenapa naga ya? Emang naga? Bukan rubah ya? Itu naga. Wow, berapi-api, mana bisa mengeluarkan api ya? Iya, itu naga. Rubah mana ada keluarin api? Ada lah. Mana? Siluman rubah. Tapi kita ngomong satu game lagi di mana Foundation telah diamankan oleh tim Aura. Mereka sudah membara juga. 4 poin eliminasi telah diamankan juga tanpa kehilangan 1 personil pun. Yep. Dan Aura sendiri juga tadi ada di halaman kedua ya. Mereka berada di posisi ketujuh dan mereka bakal butuh PR yang cukup banyak. Dan tapi kita akan beralih ke War Spotlight dari yang sebelumnya antara IOG dengan NJID, di mana IOG cukup berani ketika mereka menyadari ada terjadi peperangan dari NJID dan juga RRQ. Mereka langsung masuk. NJID nggak dikasih nafas, nggak dikasih regroup, nggak dikasih reset terlebih dahulu, digempur lagi dan Lord naik memberikan surprise attack. Benar. Ada FR datang tiba-tiba langsung nabrak ke DG Esports juga mengamankan 4 poin kill. Tanpa kehilangan personil juga, meskipun tadi terknockdown Southern dan juga Joker, tapi ternyata kita melihat juga di mana mereka berhasil mengumpulkan 4 poin eliminasi seperti yang gue bilang. Dari First Riders memiliki potensi untuk menjadi juara dari hari ini. Waduh, akhirnya First Riders ada mencium bau-bau poin banyak nih, ya kan? Mereka kalau misalkan bisa tahan placementnya dan juga tambah sedikit poin kill lagi, mereka akan menjadi tim yang satu-satunya paling konsisten di FFVM 2021 Spring Grand Final ini. Waduh, tapi by the way, ini kenapa naga ya? Emang naga? Bukan rubah ya? Itu naga. Wow, berapi-api, mana bisa mengeluarkan api ya? Iya, itu naga. Rubah mana ada keluarin api? Ada lah. Mana? Siluman rubah. Tapi kita ngomong satu game lagi di mana Foundation telah diamankan oleh tim Aura. Mereka sudah membara juga. 4 poin eliminasi telah diamankan juga tanpa kehilangan 1 personil pun. Yep. Dan Aura sendiri juga tadi ada di halaman kedua ya. Mereka berada di posisi ketujuh dan mereka bakal butuh PR yang cukup banyak. Dan tapi kita akan beralih ke War Spotlight dari yang sebelumnya antara IOG dengan NJID, di mana IOG cukup berani ketika mereka menyadari ada terjadi peperangan dari NJID dan juga RRQ. Mereka langsung masuk. NJID nggak dikasih nafas, nggak dikasih regroup, nggak dikasih reset terlebih dahulu, digempur lagi dan Lord naik memberikan surprise attack. Benar, dan juga kalau kita lihat RRQ masih selamat ya. Kita nggak tahu RRQ dari mana sisanya, tapi masih selamat untuk sejauh ini. Dan ada pemain yang cukup pasif dari tim EVOS, di mana mereka mengamankan 1 buah rumah aja, yang dimana kalau misalkan ditembak pelontar rata semua. Aduh, tapi memang nggak perlu untuk EVOS banyak gerak sih di match kali ini. Tapi kita akan beralih dulu nih. Ada EVOS Mr. 05 sang MVP dari ronde keempat dengan 4 poin kill. Tapi damage ya bukan main, 2311. Benar, jadi MVP juga karena ini ya buyah juga di game sebelumnya, berarti udah 2 kali buyah juga untuk EVOS. Namun mereka juga masih dempet-dempetan untuk poin untuk First Rider. Kalau hitungan gue sih memang masih dempet banget. Cuma tadi EVOS sempat menyusul sedikit. Cuman kalau misalkan di match kali ini First Rider bisa tetap konsisten, gua rasa EVOS akan kesulitan untuk tetap ada stay di peringkat pertamanya. Itu pun kalau misalkan EVOS-nya finish di posisi 6 ke bawah. Benar, Itu dia. Tapi ini battleground. Anything can happen. Semua bisa terjadi juga. Zona menentukan hasil juga tentunya. Danger Zone juga terjadi di mana EVOS tuh selalu berjodoh sama RBR ya. Sama Red Bull Rebellion tuh selalu ya samping-sampingan ketemu juga. Dan kayak persentase untuk EVOS menang tuh juga lumayan tinggi. Tapi EVOS kalah juga ada ya. Jadi masih kayak rata-rata kayak sedikit lebih tinggi sedikit aja. Cuma RBR kita lihat juga tadi sempat ngeratain EVOS dengan pelontar Mr. Home. Oh iya, pelontar dibayar dengan pelontar. Betul, jadi kayak resikonya sebenarnya gede juga untuk melawan tim EVOS dan juga tim RBR sama-sama punya pelontar. Dan kita bakal pindah ke arah tim Onyx, di mana bakal ketemu dengan tim Dranix. Udah naik ke atas panggung terlebih dahulu. Jar sudah maju menyiapkan MP5-nya terlebih dahulu kali ini. Maung sudah terdengar stepnya. Kali maju lagi kali. Tembak ke atas juga kali masih ada kondisi. Langsung dibalas dengan drone juga kali ini. Time terdengar dengan cukup baik juga. Di backup juga terjadi. Coba seorang Cloud dan langsung ditumbangkan
oleh pemain Onyx kali ini. Dranix bakal backup 2 orang lagi, tapi cukup telat karena 2 orang yang sudah berhasil dieliminasi oleh tim Onyx kali ini. Yes, dan Tayo sendiri juga akan menjepit pergerakan dari Anik, Granis, Arul dan juga Razer, di mana Tayo langsung berhimpitan dengan Razer. Arul pun akan cukup bingung kemana dia akan pergi, dan langsung saja Jars menghimpit dari arah atas. Critical shot langsung saja menggenok Razer sekaligus memulangkannya ke lobby. Arul tersisa sendirian, sang wonderkid. Benar, bakal coba untuk turun dulu, bakal dikejar juga Arul sendirian kali ini oleh Lau pastinya, dan juga Tayo dengan Max 7-nya. Arul udah menyiapkan 10-14. Cuman ini kan untuk kemungkinan kalau misalkan tim Onyx bisa ngeratain Arul, lihat tinggal sendiri kan udah gak bisa lari lagi. 18-8 sudah disiapkan. Ini dia surprise Arul, ketahuan juga bakal ditembak lagi. Tempter langsung diaktifkan dan Jars meskipun jatuh tapi ternyata masih bisa meratakan kawan-kawan dari Dranix. Ternyata dari Onyx gak dikasih nafas karena ada Siren Wings yang langsung dengan cepatnya mengkenok Lau, meskipun Lau masih bisa diselamatkan. Iya, ada gelombang di kikis juga kali dari Justin dengan 1 buah Skarda dan juga skop 4. Bakal coba untuk dipantau aja tim Onyx yang sudah punya building. Dimana kali ini tim Siren juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka bakal coba untuk sabar terlebih dahulu di belakang, memanfaatkan kontainer yang ada juga untuk nge-strafing. Coba spawn airdrops juga. Ya, dan dari Onyx sendiri juga akan langsung melakukan rotasi yang cukup cepat dengan grapple hook yang mereka punya. Dari satu kompon pindah ke kompon lainnya, menghindari area vision yang dimiliki oleh Siren Esports, supaya satu member mereka itu nggak keculik lagi. Tadi kan udah keculik satu, jangan lagi lagi lah ya. Karena memang tadi emang nggak ke expect juga tembakan, dan kita melihat dari Ses juga coba untuk bermain di luar zona. Bahkan Evos ada yang lebih di luar lagi. RBR masih ada juga, First Rider juga bermain di luar. Ini benar-benar menyisakan 8 tim aja. Mulai sepi nih kayaknya nih. Udah masuk ke zona ke ronde-ronde kelima. Permainan cukup pasif juga tapi sedikit aktif, dan juga menyisakan 8 tim aja di zona 3 menuju ke 4. Betul, dan dari Onyx sendiri juga akhirnya sudah berhasil mengamankan pinggir zona, tapi ternyata RBR Zero di sini berhasil mendapatkan abu. Sayang sekali abu berhasil didapatkan. Bakal coba pakai launchpad terlebih dahulu. Di mana udah ada yang terbang di atas, bintang jatuh, minta permohonan terlebih dahulu. RBR masih ada di luar juga. Evos mengamankan zona terlebih dahulu. Di mana mereka sebenarnya tempatnya gak cukup aman juga, karena sebenarnya open field di luar sana masih banyak banget tim yang tersisa. Ada kemungkinan dan juga Evos itu bisa kena hajar sama tim lain sebenarnya. Ya, ada, tapi kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka dan gestur yang mereka miliki, ini dari EVOS juga nggak akan mau ikut-ikutan masuk. Jadi mereka benar-benar nahan begitu aja. Tapi ternyata dari FR Darkhold di sini berhasil mendapatkan Tayo. Akankah langsung di confirm kill? Akan coba dicari dulu posisi Onyx yang lainnya. Souza akan maju ke depan mengconfirm kill Tayo. Sisi ini dari FR sudah mulai regroup. Once again, lagi-lagi First Rider berhasil menambahkan poin-poin eliminasi lagi dengan tembakan tajam dari Darkhold juga pastinya. Kali tinggal 2 orang tersisa dari Onyx. Ses juga mendengar suara tembak dari sebelah kanan. Seharusnya ada 2 pilihan. Mereka mau coba untuk samperin atau mereka untuk cabut dulu. Tapi ternyata memilih untuk naik ke atas high ground, melihat vision lebih luas lagi. Sedangkan dari First Rider bakal mengamankan di bawah terlebih dahulu. Ini diuntungkan banget sih untuk Ses. Cuma masalahnya dari First Riders, kalau misalkan mereka keluar sedikit aja dari bawah tebing ini, mereka bakalan kelihatan nih sama Ses dan bisa langsung ditatakin begitu aja. Tapi ternyata dari Onyx juga berada di area high ground yang jauh lebih tinggi daripada si First Riders itu sendiri. Ini jadi satu keuntungan, apalagi dari Onyx juga mereka mulai nahan step, nunggu dari FR maju ke mereka. Harusnya nggak bisa ya, karena sekarang Onyx nggak dapat zonanya. Meskipun dia di atas, dia tetap aja nggak dapat zonanya. Harus turun ke arah bawah juga, nggak bisa manfaatin open field. Tapi di saat yang sama juga bakal jadi perang antara Aura dan juga Red Bull Rebellion kali ini. Apex sudah menyiapkan M79 ya, pelontar pastinya ke arah belakang, langsung tembak pasti Jakarta juga kena juga peluru pelontar dari Amex juga. 2 round bakal dikejar terlebih dahulu. Mr. bakal coba dihajar oleh seorang Father sendirian kali ini. Berhasil didapatkan dengan 1 buah shotgunnya. Tinggal Calvin dan juga pastinya Zero tersisa kali ini. Bakal coba dimajuinnya, didobrak pertahanan dari RBR. Vito juga berhasil mendapatkan seorang Calvin karena ada tim Siren dari kejauhan yang berhasil menculik satu pemain dari Red Bull Rebellion. Ya, langsung saja dikasih pressure lagi. Setiap wall ini dipasang oleh RBR ini akan dihancurkan. Zero pun akan coba melemparkan granat, tapi sayang sekali tidak terkena. Calvin yang baru saja diselamatkan lagi dan lagi akan terkena. Menyisakan Zero sendirian dan langsung dikonfrontir oleh Guns. Oh, langsung dihabisin aja ya, karena di sana auranya sudah mengamuk juga 8 poin kill. Yes. Dimana tadi sebenarnya ada 1 orang yang dibantu sama Siren ya. Siren berhasil menokin 1 juga. Bahkan coba untuk lari terlebih dahulu dari aura karena mereka udah dimakan oleh zona. Tapi kali ini tinggal 7 tim tersisa sekali lagi. First Rider masih ada. Vito dengan SPD-nya lagi-lagi berhasil memakan korban. Tim aura cukup kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya karena Siren punya tempat yang cukup tinggi. Tapi kita lihat Evos harus dibikin tusun di peringkat ke-7 oleh kawan-kawan. Dari mana tadi tuh ya?
Tadi dia kena zona sebenarnya. Kena zona, Ada ya? beberapa member kena zona, tapi kita akan beralih dulu nih. Masih dengan Siren dan juga Aura Isot, di mana member dari Aura Isot ini terkikis pelan-pelan di luar zona dan harus dipuas di posisi ke-6 karena Siren benar-benar ngejaga mereka jangan masuk ke zona. Ini naga makhluk kayangan, lu pulang lagi ke kayangan. Waduh, bakal bahaya banget kali ini. Dimana tinggal 5 tim yang tersisa, 14 orang yang masih hidup. First Raiders mengamankan 5 poin kill juga kali ini. Dimana Onyx di atas masih mengamankan juga 1 buah high ground. Ada zipline yang sebenarnya bisa dipakai tapi cukup menyulitkan. Yes, dan kalau misalnya kita lihat untuk dari sisa tim yang masih hidup hanya ada satu binatang yaitu landak. Di mana landak di sini juga berhasil mendapatkan satu knock atas Ses yaitu Natden, tapi Natden juga berhasil di revive dan Onyx akan coba nahan posisinya sebentar lagi. Iya, ini ada kepintaran juga sekali lagi. First Rider melakukan aksinya, bakal coba untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu, bakal bertemu dengan tim Ararki yang tinggal sendirian di mana Gare dan Galau bakal coba menyerang dari belakang. Tim Ses juga mendengar ini adalah suatu ancaman bagi kedua tim yang lagi berperan di cukup aman, di mana satu orang lagi legal. Sang kapten terkuat di bumi masih bisa main aman. Thanos tereliminasi oleh zona. Di sana juga ada Noted dan Siren makan banyak. Take a lot of kills kali ini dari kawan-kawan yang ada di luar zona. Bakal masuk lagi, zona semakin kecil. Rob bakal coba masuk. Oni tereliminasi di posisi ketiga dan juga ada Mark kali ini 3 tim tersisa. Di mana Mitsu juga harus tereliminasi. Tinggal 2 lagi. Masih ada Siren bakal bertarung dengan tim FR untuk First Rider. Masih ada 2 juga bakal coba didobrak. Pertahanan dari tim First Rider. Souza tinggal sendirian. Dan Siren. Untuk dikalah hari kali ini. Gokil